Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai perkuliahan ini, marilah kita membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kalian pada sore hari ini bermanfaat dan membawa amal jariah buat kita bersama. Kenapa Cici jarang masuk, Cici? Cici kenapa jarang masuk? Kenapa, Ci? Biasa, Bu. Kemarin bulan belakang kemarin sibuk ngurus ujian, Bu. Ya, bahaya sekali nilainya. Oke, kemarin terakhir sampai mana Pak Idhar? Oke, kita masuk ke dalam sedikit review untuk prinsip penyusunan anggaran ya. Saya harap untuk tugas-tugasnya dulu udah dikerjakan, udah dikirimkan ke email karena saya belum sempat membaca seluruhnya. Tapi nanti untuk penilaian saya tidak menilai apa adanya ya. Oke, di sini prinsip penyusunan anggaran. eh oke, kita udah 42 menit. Di sini ada beberapa prinsip yang harus kita buat, ketahui dalam membuat penetapan kegiatan-kegiatan dengan modal yang sudah ada. Nah, sebenarnya rencana anggaran itu harus jauh lebih banyak sehingga nanti bisa tidak dibelanjakan semua terus dikembalikan. Artinya apa? Berlebih gitu. Ya. Nah, maka daripada itu jangan sampai membuat rencana anggaran itu defisit. Artinya apa? Tidak sesuai dengan modal yang sudah ada. Apakah kita akan membesarkan perusahaan kita? Apakah kita membesarkan negara kita ini dengan prinsip yang halu, yang rasanya tidak mampu ditopang dalam pendapatan perusahaan kita, pendapatan negara kita, pendapatan rumah tangga kita. Nah, perlu diketahui kita harus mengukur ya, mengukur dari tingkat pendapatan internal, pendapatan eksternal, ada berapa persen pertumbuhan tiap tahunnya. Nah, jika ingin mau banyak program ya, itu harus diiringi dengan jumlah pendapatan dari rumah tangga, perusahaan, dan juga negara. Nah, prinsip penyusunan anggaran ini pertama ada manajemen involvement, yang kedua organization adaptation, yang ketiga ada responsibility accounting, yang keempat ada goal orientations, yang kelima ada full communications, yang keenam ada realistic expectations, dan yang ketujuh ada timelines, yang kedelapan ada flexible application, dan terakhir ada reward and punishment ya. Ketika hukum dibuat itu untuk membantu pekerjaan. Gunanya apa? Yang bekerja dengan baik mendapatkan hadiah, yang bekerja buruk akan mendapatkan hukuman. Nah, jadi di dalam tata kelola perusahaan itu harus memiliki manajemen strategik yang baik. Tidak hanya sebagai menyusun rencana. Karena apa? Ketika kita memiliki banyak program, itu akan membutuhkan banyak uang, ya. Jadi kalau kita mau membesarkan perusahaan kita, kita harus disiplin dan sangat hemat, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan output atau mendapatkan eh, pendapatan yang
lebih banyak begitu. Ya, contohnya gimana? Contohnya bank, ya, suatu perbankan itu harus menghemat, ya, bahasanya efisien, ya, efisien. Untuk apa? Untuk mendapatkan eh apa namanya aset-aset yang baru begitu. Atau kita membuat outlet-outlet yang baru atau membuat kantor-kantor cabang yang baru. Untuk apa? Menambah dari lubang sumur-sumur kita menjadi sumber pendapatan dari perusahaan kita. Ya, contohnya eh, kita itu ketika memiliki usaha, namun ya kadang manusia di Indonesia ini sangat takut dengan resiko. Padahal teorinya sudah sesuai high risk dan high return, low risk and low return. Artinya resiko kecil akan ditanggung pendapatan yang kecil. Resiko besar akan mendapatkan pendapatan yang besar. Nah, maka daripada itu kita harus menimbang, ya, menimbang terus juga memikirkan strategi-strategi yang bisa meminimalisir risiko yang akan terjadi. Makanya di dalam pendidikan ilmu ekonomi atau ekonomi syariah atau pendidikan ekonomi itu banyak mata kuliah mengenai manajemen risiko, manajemen strategik, manajemen SDM, manajemen keuangan, ya. Jadi ilmu yang dipakai itu diaplikasikan. Jadi hal kecil dimulai dari bisnis yang kecil. Ketika bisnis itu dimulai dari ada beberapa contoh pelaku usaha, ya. Dia memulai dengan keripik pisang dengan modal 10.000 untuk membeli buah dan minyak. Ya, mungkin gasnya nggak dihitung, kompornya nggak dihitung. Nah, modal putaran, ya, bahasanya biaya operasional. Ketika itu menguntungkan sekitar berapa ya? Kalau modalnya dijual 15.000, modalnya 10.000, BEP-nya sekitar 7.000. Berarti untung 3.000 per pieces. Kalau per pieces 3.000 itu dari 7.000 sekitar 20% keuntungannya, ya. Jadi kalau kita untungnya 20% setiap pieces, kita harus menghemat pendapatan kita bertambah dan kita harus membelikan aset untuk memperbaiki kualitas produk sehingga dapat memperbesar segmentasi pasar. Nah, gunanya untuk menyusun anggaran ini adalah memperbesar perusahaan, ya, untuk menghasilkan laba yang tinggi, ya. Pak, jadi pada prinsipnya ada 9 prinsip ini mendisiplinkan diri kita di rumah tangga, ya, sebagai ayah, sebagai ibu, ya, mendidik anak-anak kita supaya lebih mengelola keuangan dengan baik, ya. Maka daripada itu otoritas jasa keuangan memberikan edukasi atau literasi mengenai pengelolaan keuangan, ya. Jadi lebih menekankan biaya produktif ketimbang biaya konsumtif. Jadi kita itu ketika mendapat pendapatan, kita harus memulai dengan berbisnis atau memiliki investasi jangka panjang begitu, ya. Ada resiko yang harus ditimbang, tetapi kalau tidak kita mulai, kita tidak akan mengetahui hasil yang akan didapat. Nah, ya. Inti dari 9 prinsip penyusunan anggaran itu ilustrasinya begitu. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam satu manajemen involvement, apa itu? Adalah keterlibatan manajemen, ya. Berarti orang-orang bos-bos kalau di perusahaan, ya, manajer gitu ya, terus direktur gitu ya.
Dalam penyusunan rencana mempunyai makna bahwa manajemen mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai segala sesuatu yang direncanakan. Ya, jadi kita itu punya beberapa tangga ya di dalam mencapai suatu tujuan. Misalnya apa? Tahun ini kita harus mempunyai satu outlet di kabupaten ini atau di kecamatan ini, begitu ya. Misalnya dari pelaku usaha ya, UMKM. Kita membuat apa lagi nih? Menaikkan omset. Oke, kita harus membuat perkumpulan atau koperasi atau asosiasi untuk mengembangkan usaha. Jadi usahanya itu kita ini kan, terus resikonya siapa yang tanggung? Ketika risiko itu dipegang oleh orang yang besar, maka dia harus berhak mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi mengelola organisasi itu juga harus menentukan apa namanya komitmen yang ditetapkan di awal begitu. Dan begitu juga dalam rumah tangga. Kita tidak akan mungkin bisa membeli banyak aset atau berhutang untuk tidak mengukur tingkat pendapatan kita berapa persen naik, ya. Ketika pola konsumsi ini sudah tertanam di dalam diri kita, kita hanya senangnya di saat di waktu yang pendek. Tetapi kalau kita mempunyai pola yang panjang, pemikiran yang panjang, artinya mempunyai rencana-rencana atau manajemen-manajemen untuk mendapatkan sesuatu hal. Oke, misal saya mendapatkan gaji dari perusahaan, contoh Pak Idhar di Telkom, gitu kan. Misal gaji saya UMR sekarang udah jadi 3,8 begitu ya. Saya biaya hidup memiliki sekitar sebesar 2 juta. Ya, lalu biaya kos sama apa itu sekitar 500.000. Jadi setiap tahun, setiap bulan saya memiliki 800.000 untuk pola investasi. Nah, sekarang kalau mau memulai berbisnis, caranya bermacam-macam. Bisnis itu ada bisnisnya bisnis barang, berarti harus membeli barang dulu, atau bisnisnya multi level, atau main saham, atau nabung emas, ya kan? Atau cicil emas. Yang jelas pola investasinya di masa depan ada tabungan begitu, ya. Jadi jangankan negara, di rumah tangga itu harus memikirkan pola saving, ya. Jadi membuat rencana anggaran ini tidak hanya untuk belanja, belanja, belanja gitu. Kita harus mengukur tingkat pendapatan kita berapa persen naik dan apa yang ingin dicapai. Jadi di dalam hidup itu kita mempunyai visi, misi, dan tujuan. Kita bisa memikirkan sampai kapan kita harus bekerja di perusahaan ini, ya. Lalu ketika kita memilih untuk menjadi pekerja sampai dengan pensiun, apakah tabungan pensiun kita akan memenuhi kebutuhan rumah tangga kita seperti pendidikan anak-anak, terus juga memberikan kenyamanan buat pasangan hidup dan juga memiliki tabungan untuk kehidupan di masa tua, ya. Kita yang bisa memikirkan, mengukur tersebut. Tetapi kalau kita mengkonsumsi barang yang berlebihan gitu ya, tidak akan mungkin dan tidak ada rumusnya di masa tuanya dia akan bisa sejahtera. Jadi kita itu selagi muda, selagi kuat memang harus banyak bekerja. Cuman polanya menjadi owner ataukah menjadi pekerja. Di situ ya. Nah, di dalam mengelola keuangan pasti memperbaiki struktur modal. Ya, kalau ibu dulu itu waktu masih kerja di bank daerah, suatu bank, ibu lebih mengukur ya, misalnya kebutuhan hidup berapa, terus ibu ada ikut ini apa arisan ya, bahasanya dulu belum berani ya, karena pada saat itu masih kuliah S2 jadi apa
menyelesaikannya itu dengan hutang, jadi fokus untuk pembayaran hutang ya. Nah, di situ ada pola pendidikan ya, memperbaiki apa oh saya ini kayaknya tidak mau lama gitu menjadi banker gitu. Makanya saya itu harus fokus misalnya kerja berapa tahun di sini karena saya membutuhkan uang di sini. Nah, begitu ya. Lalu saya sedikit sebulan itu paling berapa ya? Seminggu 100 berarti sebulan 400 ya. Ini saya tuh 400.000. Jadi kalau dapat arisan itu paling sekitar 5 jutaan lah paling ya. Nah, dari 5 juta itu nanti saya belikan ke emas ya, belikan ke emas gitu. Nah, ketika saya membelikan barang-barang yang dibutuhkan biasa ya perempuan, tapi saya juga memiliki tabungan. Meskipun sedikit, tetapi ada saving. Nah, gitu. Jadi kita itu memang polanya harus ngerem gitu ya. Ada di sisi lain, di sisi lain kita harus royal. Royalnya itu misalnya untuk mendapatkan motifnya apa, ya. Terus di sisi lain kita harus menghemat buat apa namanya, misalnya kita biaya hidupnya berapa, terus biaya travelingnya berapa gitu kan. Kira-kira biaya traveling ini nggak penting, hapus. Rubah pola hidup, ya kan? Main ke bentuknya apa yang resikonya kecil gitu ya. Seperti apa? Ya, kalau uangnya masih sedikit dan tidak mempunyai waktu, ya dengan menabung emas ya. Kalau di sekarang itu di Pegadaian udah ada tabungan emas. Atau di BCA itu tabungan berjangka. Sama kayak arisan ya. Atau kalau misalnya mau sosialita dengan keluarga atau dengan RT setempat ya supaya ikut membaur, ikut arisan. Ya, sekali dalam berapa setahun sekali itu datang paling 2 kali, 3 kali yang penting terdaftar. Ada aspek-aspek nilai kehidupan yang sepertinya bersosial itu ada, ya. Itu perlu juga sebagai orang Islam, ya. Nah, maka komitmen setelah kita mendapatkan visi, misi dan tujuan kita itu ada komitmen gitu yang harus kita capai. Nah, komitmen yang kuat inilah yang harus kita rencanakan bagaimana ya. Aku sepertinya nanti 3 tahun aja udah kerja di bank aja udah cukup gitu. Aku nggak mau sibuk, aku mau jadi bos. Ya udah, aku harus apa namanya nabung nih. Nanti usahanya aku ya apa ya? Kayaknya tuh modalnya cuma sekian. Ya udah gitu ya. Karena setelah ada usaha baru pinjaman bisa diluncurkan, baru ada pengembangan bisnis. Nah, ketika ada pengembangan bisnis baru kita pilah-pilah. Sebulan itu bayar utang berapa, bayar listrik berapa, PDAM berapa, ya kan makan berapa gitu. Biaya minyak berapa dan biaya-biaya lain. Ketika biaya sudah habis, ya kita bisa hitung ya, returnnya berapa, berapa persen sih? Baru kita ukur bisnis ini menguntungkan atau kayaknya lambat gitu ya ketika sudah dimulai. Nah, terus yang kedua prinsipnya organization adaptation. Apa itu? Suatu rencana keuangan harus disusun berdasarkan struktur organisasi di mana ada ketegasan garis wewenang dan tanggung jawab. Ya, seorang manajer tidak dapat memindahkan tanggung jawab atas suatu pekerjaan maupun walaupun dapat melimpahkannya sebagai wewenang kepada bawahan. Contohnya apa? Target. Misalnya orang bank gitu ya, target pinjaman ya, misalnya manajer bidang loan, bidang kredit. Pokoknya sekian miliar. Mau itu KUR, mau itu KUM, mau itu KPR gitu, mau itu eh, apa kredit kendaraan roda 2, roda 4 yang penting sekian M, misalnya 10 M gitu. Ya.
Lalu dia melimpahkan berapa marketing. Dia bagi-bagi gitu kan. Nah, bagi-baginya itu tuh harus punya pola yang baik, ya. Ada reward dengan ada punishment, ya. Namun ketika tidak tercapai itu, ya, manajernya ini digantikan dan bisa diturunkan. Itu punishment. Maka daripada itu, target di dalam keuangan itu orang membaca angka itu penuh dengan target. Ya, kenapa mereka digaji besar? Karena untuk mencapai target. Ketika target tidak tercapai, maka ada punishment yang sudah menunggu. Oke, langsung ketiga, yaitu responsibility accounting. Apa sih agar kegiatan ini, rencana keuangan dapat dilaksanakan dengan baik? Ya, maka harus didukung dengan adanya sistem responsibility accounting yang polanya disesuaikan dengan pertanggungjawaban organisasi. Ya, jadi bertanggung jawab ya intinya ya terhadap keuangan. Nah, goal orientation. Apa itu? Penetapan tujuan yang realistis akan menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Lalu, full communications. Apa itu? Yaitu suatu perencanaan dan pengendalian dapat berjalan secara efektif apabila antara tingkat manajemen mempunyai pemahaman yang sama tentang tanggung jawab dan sasaran yang harus dicapai. Lalu lanjut, ada realistic expectation. Apa itu? Dalam perencanaan manajemen harus menghindari konservatisme dan optimisme yang berlebihan yang menjadikan sasaran tidak dapat dicapai. Sehingga manajemen harus menetapkan sasaran yang realistis, artinya memungkinkan dapat dicapai. Jadi kita tuh kalau punya angan-angan ukur diri ya gitu, tahu diri kita tuh ya. Ukur tuh. Ah, aku kerja di mana aja? Kerja aku di sini aja. Ah, kamu ngajarnya di mana aja? Aku ngajarnya di beberapa kampus. Berapa kampus? Totalnya berapa? Ya, kampus ini untuk makan, yang ini untuk apa? Usaha, yang ini apa? Putar dulu usahanya. Kalau usahanya ini baru bisa beli kendaraan. Kalau prinsip saya begitu. Saya tidak mau membeli kendaraan dulu. Jadi tujuan hidup saya itu bukan terlihat mewah di awal. Karena apa? Saya pingin di masa tua saya itu saya sudah pensiun. Saya tidak perlu bekerja keras di masa saya tua nanti. Jadi, jadi saya itu harus menekan biaya di masa muda untuk investasi jangka panjang. Apa itu pendidikan? Ya, dengan pendidikan nanti ada pekerjaan yang layak, lalu saya memiliki waktu. Bukan saya diatur, tapi saya memiliki waktu untuk mengatur. Ya, maka daripada itu saya harus mencari peluang untuk membuat peluang-peluang bisnis atau sumur-sumur keuangan. Nah, gitu ya. Jadi sumur-sumur keuangan ini dia akan memberikan kita uang tanpa kita bekerja, ya. Jadi mahasiswa itu harus berpikir jangan mencari pekerjaan tapi memberikan pekerjaan, ya. Jadi kita itu kalau mau memberikan orang pekerjaan, kita harus susah dulu dong, ya kan? Kita harus membuat perusahaan kita, usaha kita maju dan bertahan. Bertahan dulu, proses yang pertama. Sudah bertahan, dikembangkan, lalu bisa membuka outlet. Di dalam pengembangan itu pasti memiliki struktur modal yang bertambah dan juga SDM yang bertambah. Apa yang membackup itu adalah manajemen dengan by teknologi. Ketika itu kita tidak pernah merasa apa namanya lelah karena di saat istirahat kita bisa istirahat. Jadi apa namanya ya? Itu namanya sukses.
Ketika kita masih bekerja sampai tua di tempat yang lain yang bisa mengatur kita sekendak hati, artinya artinya kita belum bisa dikatakan sukses. Yang sukses itu apa? Yang memiliki waktu, yang memiliki uang, dan memiliki suara. Nah, maka daripada itu, pola ya, pola pendidikan itu perlu ditanamkan untuk menjadi bos. Kenapa orang Cina itu tidak mau bekerja selamanya dia mau memiliki usaha? Karena dia itu ingin menjadi pemilik uang, pemilik modal, dan penguat penguasa. Ciri-ciri orang China. Oke, waktunya tinggal 10 menit. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan? Oke, nanti ketika ada langsung diajukan ke tangan ya, karena waktu nggak lama. Oke, kita lanjut Ya, ya, timeline. Bu. Ya, Oh, gimana Bu, sih? kalau kita menanam saham itu gimana, Bu? Dapat Ibu. Kalau menanam saham itu ada teorinya ya, itu teori pasar modal ya. Itu mungkin bisa belajar di pasar modal ya. Di luar mata kuliah ibu pastinya ya. Jadi kita Baik, Bu. ini apa ada sebenarnya di kita itu kalau Cici nanti berminat untuk menjadi ketua organisasi pasar modal di Inisma boleh nanti hubungin Ibu Japri ya. Jadi nanti di situ ada edukasi level pertama sampai level keempat. Level pertama mungkin literasi, level kedua sudah menjadi inklusi keuangan ya, udah memiliki saham. Kalau dulu ibu buat kegiatannya itu dia sponsor by OJK, by Bank Mandiri gitu. Jadi 50.000 dari Bank Mandiri langsung dibelikan saham. Ya gitu. Jadi ya sebenarnya kita melihat laporan keuangan terus beli gitu. Jual beli. Jual beli apa ya? Jual beli perusahaan lah, tapi ya modal kita tergantung. Saham kita tergantung modal. Oke, kita lanjutkan. Ya, Timelines. Bu. Timelines ini merupakan laporan-laporan berupa informasi harus diterima manajer tepat pada waktunya. Sehingga informasi tersebut efektif dan berguna bagi manajemen. Jadi kita itu eh, ya sebenarnya kalau kita punya teknologi di input udah teknologi tiap hari bisa dilihat ya, tiap ini bisa dilihat ya. Oh pendapatan udah berapa nih yang belanja, kan? Ini udah berapa nih? Ya gitu. Nah permasalahannya kita itu masih by manual, ya. Jadi untuk pelaporan keuangan itu masih dipertanyakan dan masih bisa disabotase. Kalau bisa disabotase ya sulit ya. Laporan juga diadakan juga itu tidak realistis gitu, tidak objektif. Jadi pengambilan keputusan itu dibohongin gitu. Nah, begitu ya. Oke, flexible application yaitu perencanaan tidak boleh kaku, tetapi harus terdapat celah untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi memang ya, kalau diperbatkan itu setiap pagi ada briefing, membacakan visi misi tujuan. Jadi kalau kita itu jiwanya pemimpin ya, fokus pada itu. Dan mereka itu harus tahu di luar kepala, harus sehati, harus sepemikiran dengan pimpinannya. Begitu. Tidak bisa pimpinan begini, bawahannya itu memiliki strategi yang lain begitu. Atau pemimpinnya tidak memiliki strategi sehingga anak buahnya tidak teratur begitu.
Itu worst management. Manajemen yang sangat jelek. Artinya apa? Pemimpinnya atau bosnya atau direkturnya itu tidak memiliki kecakapan dari pimpinan. Ya, adalah bahasanya bos dengan pemimpin itu berbeda. Bos itu kan taunya cuma nyuruh. Tapi kalau pimpinan itu dia mengerti bagaimana menjadi seorang ketua, mengatur, ya kan? Mengatur itu tidak bisa dengan emosi, harus memiliki dengan keilmuan. Harus ada manajemen, manajemen bisnis, ya kan? Terus manajemen keuangan, terus manajemen SDM, manajemen apa lagi strategik, sudah ya, manajemen apa lagi? Keuangan sudah, manajemen resiko, ya. Jadi apa namanya? Kalau mau jadi bos di pimpinan itu biasanya disekolahkan, itu gratis ya oleh kepala SDM-nya. Nanti ada program begitu ya, diuji gitu ya, layak atau tidak begitu. Nah ya, jadi apa namanya kita tuh harus mengerti ya, ada tangga-tangga yang harus dilalui begitu. Nggak bisa tiba-tiba jadi udah jadi bos, orang dia nggak pernah melalui tangga-tangga itu, ya kan? Terkejutlah dia. Nggak tahu aku, karena dia baru dengar orang udah mau kebakaran, udah kebakar malah, wah kenapa bisa? Parah aja kerjaannya sama anak buahnya gitu. Kenapa bisa ini nih? Dia harus berpikir sebagai pimpinan. Sesalah-salahnya anak buah itu salahnya pimpinan. Kenapa? Tidak mengcross check pekerjaan anak buahnya. Dia harus mengukur. Misalnya di produksi, misalnya perusahaan ya, misalnya perusahaan roti gitu. Lihat ada kebocoran nggak? Lihat ada apa namanya langsung alat apa pendeteksi ini nggak? Terus ada alat pemadam kebakaran nggak? Jika terjadi sudah ada antisipasi nggak? Terus SDM-nya lalai atau gimana? Koledor kali naruh misalnya atau tidak memakai alat safety. Terus misalnya nggak ketahuan ada kebocoran pada pipa gas, nah pakai gas alam atau gas apa, ya kan? Harusnya diganti. Kamu kenapa nggak ini? Maka jadi bos itu memang cerewet. Kalau diam aja, wah resikonya itu kerugian, Mbak, Mas. Kalau kita pemilik usahanya ya habislah modal kita untuk biaya itu. Mana nggak diasuransikan, ya kan? Jadi pimpinan itu harus menjiwai ya, menjiwai dengan resiko dan keilmuan. Lihat, resikonya apa? Apa yang harus kita mitigasi? Itu ilmunya. Oke, lanjut. Terakhir, ada reward and punishment. Artinya apa? Untuk mengelola SDM yang TOL-OL, ada yang pinter. Kita harus mengeluarkan biaya untuk apa? Yang datangnya tepat waktu, nanti akan dapat reward, bonus gitu. Yang suka terlambat, nanti saya akan potong gajinya. Itu jelas. Ya, sering terdengar ya di manajemen beberapa perusahaan ya. Untuk apa? Untuk ketika diberikan tanggung jawab produksi sekian, mampu nggak? Kita ada orderan loh beberapa outlet kita di beberapa mall, kebutuhan keripik kita misalnya gitu ya. Anggaplah untuk musim ini membutuhkan 3.000 begitu. Mampu nggak? Kalau pekerjaan kamu ini asal-asalnya nggak mampu, nggak bisa makan gaji bulanan aja. Oh, cewek banget bos itu. Ya karena kita belum jadi bos.
Kalau kita jadi bos ya pening, bayar tagihan, bayar cicilan, ya kan? Terus juga ada resiko kita yang tanggung gitu ya. Karyawan sakit, kita yang tanggung gitu. Semuanya dengan kita yang tanggung keuangan. Anak buah nggak mikirin itu gitu ya. Jadi dengan keuangan kita bisa mengukur ya. Pastinya mengukur dengan kemampuan dari perusahaan tersebut sebagai seorang ibu-ibu ya, rumah tangga. Ketika anaknya banyak banget permintaan, tetapi bapaknya tidak memikirkan sumber-sumber atau sumber keuangan dengan